Doni adalah seorang petugas forensik di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Sudah 5 tahun ia bekerja di kamar mayat, menangani jenazah yang datang setiap hari. Bagi Doni, bau formalin, dinginnya ruangan, dan kesunyian di dalamnya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, belakangan ini, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Awalnya, hanya suara-suara aneh yang muncul tanpa sebab. Saat ia sendirian, kadang terdengar bisikan lirih dari sudut ruangan. Kadang, ia mendengar suara seperti seseorang menghela napas panjang. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Doni sedang membersihkan alat-alat medis setelah melakukan autopsi. Saat itu, tiba-tiba listrik di kamar mayat berkedip-kedip, lalu mati. Ia menghela napas panjang, merogoh saku untuk mencari ponselnya, namun sebelum ia sempat menyalakan senter, suara keras terdengar. Bunyi dentuman dari arah laci penyimpanan mayat. Brak, Doni menahan napas. Perlahan, ia melangkah mendekati laci itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menarik pegangannya. Begitu laci terbuka sedikit, tiba-tiba terdengar suara berbisik tepat di telinganya. "Tolong aku!" Doni tersentak mundur dan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi lehernya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Di depan matanya, laci penyimpanan mayat itu bergerak sendiri, terbuka perlahan. Dari dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan samar seorang pria tua menatapnya dengan sorot mata penuh kesedihan. Beberapa hari sebelumnya, Doni mengunjungi pasar tradisional di dekat rumahnya. Saat berjalan melewati deretan penjual buah, matanya tertuju pada sebuah kios kecil yang menjual buah-buahan eksotis. Di antara tumpukan apel dan jeruk, ada satu jenis buah yang menarik perhatiannya. Sebuah buah berwarna emas dengan aroma manis yang menggoda. "Ini buah apa, Nek?" tanya Doni kepada si penjual, seorang nenek tua berkerudung lusuh. Sang nenek hanya tersenyum samar. "Buah ini istimewa, Nak. Siapa yang memakannya akan melihat dunia dengan cara yang berbeda." Doni mengernyit. Ia menganggap perkataan itu hanya omong kosong pedagang agar buahnya laku. Tapi karena penasaran, ia membeli satu dan memakannya begitu sampai di rumah. Rasanya sangat lezat, manis bercampur sedikit asam. Setelah memakannya, tubuhnya terasa hangat dan pikirannya lebih jernih dari biasanya. Namun, sejak saat itulah kejadian-kejadian aneh di kamar mayat mulai terjadi. Doni mencoba menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia kembali menatap bayangan samar pria tua itu yang masih berdiri di depan laci mayat. Anehnya, kali ini Doni tidak merasa takut seperti sebelumnya. "Kau bisa mendengar aku?" Suara itu kembali terdengar. Doni menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. "Aku meninggal dengan tidak wajar. Tolong sampaikan pesan ini kepada keluargaku." Doni terdiam. Ia mulai memahami apa yang terjadi. Sejak memakan buah itu, ia mendapatkan kemampuan untuk mendengar arwah orang mati.
Setelah kejadian itu, Doni mulai sering mendengar suara-suara lain. Arwah-arwah yang belum tenang mulai datang kepadanya, meminta bantuan. Ada yang ingin menyampaikan pesan kepada keluarga, ada yang ingin mengungkapkan kebenaran tentang kematian mereka. Pada awalnya, Doni merasa berat menerima kenyataan ini. Ia hanya seorang pegawai rumah sakit biasa, bukan paranormal. Tapi lama-kelamaan, ia mulai memahami bahwa ini adalah takdirnya. Ia diberi kelebihan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk membantu mereka yang belum bisa pergi dengan tenang. Sejak malam itu, hidup Doni berubah selamanya. Ia bukan hanya petugas forensik biasa, tetapi seseorang yang bisa menjadi jembatan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Dan semua itu dimulai dari sebuah buah misterius yang ia beli di pasar. Malam-malam berikutnya, Doni semakin terbiasa dengan suara-suara dari arwah yang bergentayangan di kamar mayat. Awalnya, ia hanya mendengar mereka. Namun, lama-kelamaan, ia juga mulai melihat mereka dengan lebih jelas. Beberapa arwah tampak putus asa, beberapa hanya diam memandanginya dengan mata kosong, dan ada juga yang tampak penuh kemarahan. Doni tahu, bukan semua arwah bisa ia bantu. Beberapa hanya butuh didengar, beberapa ingin keadilan, dan ada yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah mati. Suatu malam, Doni sedang mencatat hasil autopsi ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang wanita bergaun putih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Aku meninggal bukan karena kecelakaan. Dia membunuhku." Doni terdiam. "Apa maksudmu?" tanyanya lirih. Arwah wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk sebuah meja di ruangan itu. Doni mengernyit dan mendekati meja tersebut. Di atasnya, terdapat berkas hasil visum dari jenazah seorang wanita bernama Maya Sari, seorang korban kecelakaan lalu lintas yang ditemukan tewas di tepi jalan. Tapi saat Doni membaca lebih lanjut, ada sesuatu yang aneh. Luka-luka yang ada di tubuh Maya tidak sepenuhnya cocok dengan kecelakaan. Ada bekas cekikan di lehernya yang tidak disebutkan dalam laporan resmi. Arwah Maya masih menatapnya. Dia membuatnya seolah-olah aku tertabrak. Tapi sebenarnya, aku dicekik lebih dulu. Doni merasa bulu kuduknya meremang. Ini bukan hanya tentang mendengar suara arwah, ini tentang menemukan kebenaran yang tersembunyi. Malam itu, Doni tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan apa yang dikatakan Maya. Jika benar ia dibunuh, maka berarti ada seseorang yang berusaha menyembunyikan kejahatan ini. Keesokan harinya, Doni mencari tahu lebih lanjut tentang kasus Maya. Ia mendatangi rekannya di bagian administrasi dan meminta data tambahan. Kasus Maya Sari? "Oh, yang kecelakaan itu ya?" tanya rekannya, Rudy. "Iya, tapi aku merasa ada yang aneh," jawab Doni. "Kau tahu siapa yang menemukan mayatnya?" Rudy membuka file dan membaca sejenak. Seorang pria bernama Fajar Rahman. Dia pacarnya, kalau tidak salah. Doni mencatat nama itu di kepalanya.
Ada sesuatu yang terasa janggal. Jika benar Fajar adalah pacarnya, mengapa Maya malah datang padanya, meminta tolong? Doni mencari lebih jauh dan menemukan nomor keluarga Maya. Ia menghubungi adik Maya, Rina, dan mengatur pertemuan. Saat bertemu di sebuah kafe kecil, Rina tampak cemas. Kakak Maya tidak mungkin kecelakaan. Aku tahu dia sangat hati-hati kalau naik motor. Doni mentondongkan tubuhnya ke depan. Kau tahu siapa yang terakhir bersamanya? Rina menggigit bibirnya. Pacarnya, Fajar. Tapi setelah kakak meninggal, dia seperti menghilang. Aku coba menghubunginya, tapi nomornya sudah tidak aktif. Doni semakin yakin bahwa Fajar tahu sesuatu. Jika benar dia yang membunuh Maya, maka ia harus membuktikannya. Dengan informasi yang ia dapat, Doni mencari tahu keberadaan Fajar. Berkat bantuan Rina, ia menemukan alamat terakhir pria itu. Ternyata, Fajar tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Malam itu, Doni nekat pergi ke sana. Ia berdiri di depan pintu rumah kontrakan itu. Hatinya berdebar. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang pria kurus dengan wajah cemas muncul dari balik pintu. "Iya?" tanyanya dengan suara serak. Doni menatapnya tajam. "Kau Fajar Rahman?" Pria itu mengangguk. Doni menghela napas. "Aku ingin bicara tentang Maya Sari." Fajar langsung pucat. Aku tidak tahu apa-apa," katanya tergagap, lalu berusaha menutup pintu. Namun, sebelum pintu tertutup, suara lirih terdengar di telinga Doni. "Dia bohong. Di balik lemari, ada buktinya." Doni menelan ludah. Ia memutar otak, lalu dengan cepat berkata, "Kalau kau tidak bersalah, biarkan aku masuk dan melihat-lihat." Fajar terdiam sejenak. Matanya bergerak gelisah. "Atau aku bisa melaporkanmu ke polisi?" lanjut Doni. Akhirnya, dengan enggan, Fajar membuka pintu. Doni masuk dan langsung merasakan hawa dingin yang tidak enak. Ia berjalan pelan, matanya menyisir ruangan. Kemudian, ia berhenti di depan lemari besar di sudut ruangan. Doni menoleh ke Fajar. "Boleh aku melihat ke dalam?" Fajar tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Doni membuka lemari itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah jaket wanita berlumuran darah serta sebuah ponsel yang layarnya sudah pecah. Ia mengambil ponsel itu dan menyalakannya. Layar menyala, menunjukkan rekaman terakhir Maya, sebuah video singkat di mana Maya berteriak dan wajah Fajar terlihat mencekiknya dengan marah. Doni menahan napas. Ini adalah bukti yang ia butuhkan. Ketika ia berbalik, Fajar sudah mundur ke dinding. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Aku hanya marah. Dia ingin meninggalkanku." Doni tidak mendengarkan lagi. Ia segera menghubungi polisi. Malam itu, Fajar ditangkap
dan kasus Maya yang selama ini tertutup akhirnya terbongkar. Setelah semuanya selesai, Doni kembali ke kamar mayat. Ia berdiri di ruangan dingin itu, menatap ke sekeliling. Ia menarik napas dalam. Maya, kasusmu sudah selesai. Kau bisa pergi dengan tenang. Sejenak, udara di ruangan terasa lebih hangat. Lalu, ia melihat bayangan samar Maya tersenyum kepadanya sebelum perlahan menghilang. Doni menghela napas panjang. Ia sadar, ini bukan yang terakhir. Akan ada banyak lagi arwah yang datang kepadanya. Dan ia siap. Sejak malam itu, Doni bukan hanya petugas kamar mayat biasa. Ia adalah penjaga batas antara dunia orang hidup dan orang mati. Dan semua ini terjadi karena sebuah buah misterius yang mengubah hidupnya selamanya.